Kebijakan tegas Indonesia kembali memakan korban. Salah satunya ada negara-negara Uni Eropa yang panik karena sumber daya alam tanah air dipastikan gak akan diekspor. Akibatnya, sejumlah negara Uni Eropa langsung tunduk dan mendadak ingin bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia buat Uni Eropa menderita sebagai berikut. Keputusan Prabowo simpan hasil devisa dalam negeri. Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah menarik minat bangsa asing untuk turut mengeksploitasi. Sayangnya, pengerukan kekayaan bumi Nusantara menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Dampak buruk yang terparah adalah kerusakan hutan yang sangat besar. Anissa Nurlatifah berkata eksploitasi harus beriringan dengan deforestasi atau pemanfaatan lahan. Para peneliti mencatat bahwa tingkat kehilangan tutupan pohon di Indonesia telah menurun sebesar 60%. Selain itu, hilangnya hutannya primer di lahan gabut yang terlindungi juga telah turun hingga 88% antara tahun 2016 dan 2017, imbuhnya. Selain merusak hutan, pengeksploitasian sumber daya alam oleh bangsa asing juga merugikan negara. Cadangan devisa Indonesia bahkan menurun mencapai 7,7 miliar US dollar. Padahal nilai ekspor komoditas mentah Indonesia mencatat surplus 32 bulan berturut-turut sepanjang tahun 2022. Sadar kekayaan alamnya dikeruk, pemerintah mengambil langkah tegas. Prabowo Subianto secara tiba-tiba menyetop keran devisa sumber daya alam ke luar negeri. Dilansir dari Detik, upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan hasil SDA dalam negeri. Aturan ini mewajibkan devisa disimpan di bank dalam negeri. Menurut Prabowo, apabila kebijakan ini berjalan sukses, Indonesia bisa meraup keuntungan mencapai 100 miliar US dollar tiap tahunnya. Di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar US dollar. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya akan lebih dari 100 miliar US dollar, ujar sang presiden dengan optimis. Berpengaruh besar terhadap ekonomi Uni Eropa. Kebijakan terbaru Prabowo Subianto langsung memberikan dampak nyata. Buktinya, perekonomian Uni Eropa semakin terancam setelah meremehkan Indonesia. Sejumlah negara nggak bisa lagi mengeruk hasil sumber daya alam dari tanah air. Apalagi, benua biru masih harus mematuhi aturan usai kalah di persidangan WTO. Dengan begitu, aliansi Eropa telah kehilangan pasokan kelapa sawit dari bumi Nusantara. Alhasil, sejumlah industri seperti coklat hingga produk kecantikan dilandas krisis bahan baku. Kerugian organisasi supranasional tersebut diprediksi bakal semakin membengkak. Hal ini dikarenakan Uni Eropa yang sebelumnya juga kalah gugatan terkait ekspor nikel Indonesia. Sejumlah pabrik dinilai akan terhambat karena kurangnya bahan mentah. Sebaliknya, perekonomian bumi Nusantara malah semakin meroket setelah dizolimi negara-negara Eropa. Menurut laporan, Indonesia telah meraup keuntungan sebesar 12,35 miliar dolar pada tahun 2022. Kenaikan tersebut mencapai 263% dibandingkan tahun 2019. Akhirnya, situasi ini membuat Uni Eropa menjilat ludahnya sendiri. Pasalnya, benua biru baru saja diumumkan sebagai mitra dagang terbaru Indonesia. Pak Prabowo mengikat Uni Eropa dengan perjanjian kerjasama SEPA. Kedua belah pihak bakal menguatkan komitmen dalam sektor perdagangan di kuartal pertama 2025. Uni Eropa panik terhadap serangan ekonomi balasan Amerika. Semakin hari Uni Eropa semakin tampak terdesak habis-habisan. Apalagi semenjak Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan ekspor sumber daya alam. Mau nggak mau, Uni Eropa harus tunduk dengan peraturan yang dibuat bangsa Nusantara. Hal ini secara tak langsung semakin melengkapi penderitaan Uni Eropa. Mereka sudah nggak bisa lagi bermulut besar karena kalah perang tarif dengan Amerika Serikat. Padahal Donald Trump selaku presiden USA sudah memberikan ultimatum. Pria berambut emas ini meminta Uni Eropa untuk menurunkan tarif tinggi untuk produk Amerika Serikat. Namun sayangnya Uni Eropa tetap ngeyel dan menantang balik Trump. Malahan mereka memilih untuk melarang produk pertanian negeri Paman Sam beredar di pasar benua biru. Uni Eropa menilai produk tersebut bahaya karena menggunakan pestisida beracun. Namun perlawanan ini dengan santai direspon oleh Trump. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan, biarkan Uni Eropa melakukannya, biarkan mereka melakukannya, ucap Trump sambil tertawa. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini pun sudah menyiapkan rencana lanjutan. Trump disebut bakal mengeluarkan kebijakan baru yang akan semakin membuat Uni Eropa menangis. Butuh stok kopi kapal api untuk menemani begadang kamu? Aku rekomendasiin kopi kapal api spesial 5 renceng yang bisa kamu dapat. Siasat Indonesia menolak rayuan asing.
Meskipun berhasil mendudukan Uni Eropa, pemerintah Indonesia wajib siaga satu. Pasalnya banyak negara asing yang ingin merayu bumi Nusantara. Kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina masih terus menebar ancaman. Bahkan negeri tirai bambu berhasil menguasai beberapa sumber daya alam seperti batu bara dan bauksit. Hal ini dikarenakan Tiongkok berhasil melobi pemerintah untuk melakukan ekspor ke negaranya. Menurut laporan, rezim Xi Jinping sudah mendapat pasokan batu bara lebih dari 62.000 ton. Oleh sebab itu, Prabowo Subianto wajib berlaku tegas untuk menindak negara asing. Sang presiden gak boleh membiarkan sumber daya alam Indonesia terus-menerus dikeruk bangsa lain. Agus Surono selaku guru besar hukum pidana Universitas Pancasila mengemukakan solusi tepat untuk pemerintah. Dia menyarankan pemerintah untuk melibatkan anak bangsa untuk mengelola. Keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan dalam pengelolaan SDA, baik melalui pengambilan keputusan maupun mekanisme pengawasan, kata Agus Surono. Benar saja, saran sang ahli tersebut langsung didengar oleh Pak Prabowo. RI1 diketahui telah memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia yang kompeten mengelola perusahaan SDA. Salah satunya dilakukan oleh ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Bahkan rencana tersebut didukung secara penuh oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena selama ini dikelola pengusaha-pengusaha uangnya nggak tahu kemana. Tapi kalau ke ormas percaya harus punya banyak sekolah, punya banyak rumah, banyak fakir miskin, anak yatim yang terlantar kita urus. Dengan segala persyaratan, aturan dan kriteria kita siap, ungkap Sekjen MUI Amir Syah Tambunan. Keuntungan besar untuk Indonesia. Keputusan pemerintah mengambil alih sendiri pengelolaan minyak dinilai sebagai sebuah langkah brilian. Pasalnya perputaran uang di Indonesia menjadi lebih stabil karena tidak ada uang yang keluar. Pemanfaatan SDA harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa, termasuk perputaran uang, cadangan devisa, dan stabilitas rupiah. Selama ini, devisa ekspor SDA justru banyak disimpan di bank-bank luar negeri, ujar Ketua Umum Gerindra tersebut. Apabila dikelola dengan baik, devisa ekspor bisa menjadi pemasukan APBN. Dilansir dari VOA, APBN Indonesia terus defisit melebar mencapai 401 triliun rupiah hingga November 2024. Dengan adanya solusi strategis seperti ini, diharapkan defisit APBN nasional dapat dikendalikan. Selain itu, keuntungan lainnya juga didapat dengan penyerapan kekayaan nasional jangka panjang. Menurut pengamat energi Kurtubi, total SDA Indonesia bisa mencapai 200.000 triliun rupiah. Itu perkiraan nilai cadangan terbukti dari minyak, gas, batu bara, tembaga, emas, nikel, perak, dan seterusnya. Ini yang ketemu saja di perut bumi. Nilainya saat ini sekitar 200.000 triliun rupiah. Ujar politikus Partai Nasdem tersebut. Sepatu Adidas Predator Club sangat cocok diberikan untuk hadiah sang buah hati. Apalagi di bulan ini, kamu bisa dapatkan diskon 10% dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan tentang strategi cermat Indonesia menghadapi diskriminasi Uni Eropa. Bagaimana pendapatmu? Akankah bumi Nusantara mampu mengelola dengan baik sumber daya alamnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.